Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya ingin berbicara santai saja mengenai Akiditio. Jadi Akiditio itu kan sekarang lagi viral ya karena dia belum lama ini bilang cucunya atau siapa atau anaknya ya bilang mau sumbang 2 triliun untuk negara katanya. Nah, saya tidak akan bahas dari segi macam-macam tapi saya segi bahas dari segi bisnis saja. Nah, banyak orang itu kayaknya tuh sedikit gimana gitu loh. Mereka bilang, ah mungkin saja Akiditio itu hartanya dipersulit di Singapura, nggak bisa keluar, hartanya tidak cair dalam bentuk gedung segala macam. Nah, menurut saya ini adalah absurd atau nggak mungkin. Kenapa? Bukan saya mengecilkan, saya juga warga keturunan ya. Saya tidak bilang Akiditio itu mungkin saya nggak dia apa nggak punya duit lah, dia bohong, itu saya nggak tahu, belum dibuktikan. Tetapi kalau dari segi bisnis saya bilang saja ya 2 triliun itu berarti 2000 miliar. Kalau dihitung nolnya ada 12. Kalau saya hitung bunganya itu satu bulan itu I think sekitar 300 juta. Jadi Anda duduk-duduk saja di rumah tiap bulan tuh dapat 300 juta ya. Nah, jadi dari segi bisnis bagaimana sih orang yang punya 2 triliun itu kenapa menurut saya tidak mungkin dia tidak bisa dikenal? Kenapa? Kesatu, kalau Anda punya 2 triliun, Anda mau sumbangkan untuk satu negara, atau biasanya orang menyumbangkan tidak semua hartanya ya. Kalau misalkan sumbangkan semua hartanya juga, dia pasti ada sedikit simpen mungkin 1 triliun untuk dia kebutuhan pribadi atau gimana, itu logisnya ya. Ada orang saja misalkan Mother Teresa yang nyumbang semua sampai dia nggak punya apa-apa, itu terserah. Tapi biasanya oke lah, saya nggak mau ngomong panjang lebar lah, anggap saja 2 triliun itu dia sumbangan semua. Nah, untuk Anda bisa punya 2 triliun kalau Anda nabung satu bulannya Anda tabung 1 M saja, 1 miliar 1000 juta, Anda perlu waktu 2000 bulan. 2000 bulan itu berarti 133 tahun. Saya pernah hitung ya, saya pernah tulis ya. Nah, jadi berarti tiap bulan dia harus nabung 1 M. Nah, kalau Anda nabung 1 M di luar kata 133 tahun itu, Anda satu bulan tabung 1 M aja ya. Berarti penghasilan Anda secara omset katakanlah harus 10 kali lipat, karena bisnis normal itu, bisnis narkoba pun bahkan ada marginnya gitu, nggak bisa lari. Saya jualan bakmi, nggak mungkin saya bilang bakmi saya mau marginnya 1000% tuh nggak mungkin ya. Bakmi mahal, bakmi murah juga tetap aja ada margin normal. Namanya bisnis halal itu pasti ada margin normalnya. Katakanlah dia margin normal 10% aja ya biar gampang, berarti penjualan dia, omset dia satu bulan itu harus 10 M. 10 M itu belum lagi dipotong kebutuhan dia. Dia kalau orang saya bisnis omset saya 10 M, nggak mungkin saya nggak makan, saya nggak belanja, saya nggak punya mobil, saya nggak punya rumah, saya 1 M semua saya tabung. Itu tidak mungkin juga ya. Logika saja gitu kan. Nah, kalau bisnis saya omsetnya 10 M, katakan saya jual sepeda lah. Sepeda aja yang paling gampang deh. Satu sepeda mahal saya untung 100 juta. Berarti untuk omset 10 M itu saya harus jual berapa sepeda? 1000 sepeda. 1000 atau 100 ya. Kurang lebih begitulah. Anda bisa hitung sendiri ya, karena kebanyakan nol saya nggak bisa ngitungnya. Tapi bayangkan kalau saya mesti jual 100 sepeda setiap hari, berarti saya mesti punya toko besar. Kenapa? Karena jual satu sepeda pajangannya nggak mungkin 100, pajangannya harus minimal 1000, stok saya harus 1000, nggak mungkin saya stok 100 habis 100 tiap bulan dijamin. Namanya orang dagang buka warung itu kan misalnya total inventory 100 juta, satu bulan satu hari ada yang beli 500 ribu, 500 ribu, mungkin belinya A, B, C, D, nggak mungkin datang semua habis semua. Nah, untuk bisa jual 100 sepeda, saya minimal harus punya toko. Jadi nggak mungkin toko atau badan usaha lah minimal. Saya nggak mungkin kucing-kucingan, saya nggak mungkin jual dari online, saya nggak mungkin jual dari rumah. Tiba-tiba omset saya 10 M tiap bulan. Kalau analogi saya jual sepeda tadi, saya harus mendatangkan sekitar 1000 sepeda tiap bulan. Jadi harus lewat bea cukai. Nggak mungkin saya bisa nyelundupin 1000 sepeda ya. Kalau sekali dua kali mungkin ada juga penyelundupnya. Tapi kalau setiap bulan rutin selama 133 tahun, kemungkinannya kecil nggak? Semua orang pasti tahu, bea cukai pasti tahu, saya datangin sepeda tiap bulan 1000, yang jual pasti tahu si Akiditio itu misalkan ya, saya sebut namanya karena sudah jadi berita gitu. Misalnya si Akiditio itu dia jual sepeda, sepedanya sangat bagus, laku segala macam, dia supplier resmi segala macam pun tidak mungkin dia tidak bisa under the radar. Jadi nggak mungkin bilang, oh dia mungkin orangnya rendah hati.
rendah hati is one thing. Anda tidak pamer itu one thing. Anda banyak duit tapi hidup sederhana is one thing. Tapi omset Anda tidak bisa low profile. Kenapa? Karena pengusaha dengan omset 10M per bulan itu, katakanlah jualan narkoba pun 10M dia pasti terkenal. Oh, itu bandarnya, omsetnya besar, kaki tangannya di mana-mana. Ya kan? Jadi kalau misalkan Anda mau buka toko sepeda pun, toko sepeda Anda harus misalkan 500 meter persegi. Jadi nggak mungkin menurut saya orang yang punya aset segitu itu bisa diam-diam saja gitu loh. Kalaupun misalkan konglomerat Indonesia punya harta segitu, dia diam-diam saja, dia nggak kasih tahu asetnya berapa, itu bukan diam-diam, tapi semua orang tahu dia orang kaya gitu kan. Jadi nggak mungkin buat saya ya, secara logika itu tidak mungkin, 99,9% tidak mungkin ada orang yang bisnis di Indonesia bisa mengumpulkan harta segitu tapi tidak ada yang tahu dia siapa. Itu ke satu. Kalaupun misalkan dia punya, nabung di bank setiap bulan saya tabung 1M, itu minimal saya pasti dikenal oleh orang bank. Minimal Pemda daerah itu pasti tahu ini orang kaya, tiap bulan nabungnya 1M. Dan itu kan di bank tiap hari pasti ada dong siapa nasabah terbesar, orang bank pasti tahu semua. Jadi nggak mungkin Anda bisa bilang oh saya orangnya. Dan kalau misalkan oh mungkin dia simpannya di bawah kasur. Anda tahu nggak kalau uang 1M itu digepokin itu kira-kira mungkin 1-2 kardus ya. Nah kalau misalkan 1 triliun itu mungkin 1 gudang, 1 kontainer gitu loh. Nggak mungkin bisa disimpan di bawah kasur. Kasur Anda juga nggak muat. Jadi tidak mungkin ya 2T itu punya dalam itu. Batangan emas pun itu juga butuh tempat yang sangat besar. Dan nggak mungkin dia bisa diam-diam aja simpan di rumah sampai 2 triliun. Bahkan ada teman saya bilang, oh saya punya teman punya kripto, dia sekarang sukses punya 1 triliun. Menurut saya ya cukup tidak masuk akal. Kenapa orang 1 triliun itu tidak mungkin dia masih bekerja di kantoran gitu. Dia pasti udah ya. Anda boleh bilang mungkin dia orangnya sederhana segala macam, tapi saya nggak percaya. Saya orangnya percaya sangat logis. Saya orangnya percaya manusia itu ada keinginan. Nggak mungkin kamu punya 1 triliun kamu nggak pakai sama sekali. Kenapa? Karena bunganya saja tidak habis dipakai. Mungkin dia pakainya tidak berlebihan. Mungkin orang yang punya 1 triliun mungkin nggak akan beli pesawat terbang. Mungkin dia tetap mungkin hanya beli rumah mewah, hanya beli mobil 5 biji. Tapi ya itu wajar. Kenapa? Karena 1 bulan dia dapat 300 juta dari bunga saja. Nah oke, jadi dari situ saja sudah tidak memungkinkan. Kamu tidak mungkin punya 1T itu sampai 1 Indonesia nggak ada yang tahu 1T itu bukan main-main ya. Nah, kedua kalau misalkan dibilang, kedua apa ketiga, saya lupa ya. Pokoknya kalau misalkan dibilang Bank Singapura itu mempersulit tidak boleh keluar. Betul, kalau kamu bilang saya mau ambil 1 triliun dalam uang rupiah, itu pasti nggak ada orang yang ladenin. Bank-bank Indonesia pun tidak punya cadangan uang, maksud saya uang itu dalam benar-benar fisik ya. 100 ribuan digempokin sampai 1 triliun itu tidak ada. Biasanya 1 triliun itu bisa pindah buku, transfer antar bank. Dan saya nggak percaya Bank Singapura itu yang sangat-sangat terkenal bersih, sangat-sangat terkenal nggak macem-macem. Reputasi mereka itu cuma untuk ambil 1T saja sampai dipersulit. Kalaupun misalkan jelas jelas uangnya ada, jelas tabungannya ada, saya yakin pasti dikeluarkan. Kalaupun misalkan tidak bisa 1T sekaligus, mungkin juga sebagian 100M. 100M itu kecil ya kalau untuk di perbankan internasional itu 1M itu bukan urusan besar. Bahkan di lokal pun banyak orang bertransaksi dengan harga segitu. Anda kalau misalkan pengusaha punya pegawai 10.000 saja gajinya 1 bulan 30M itu ya bukan hal sulit gitu sebenarnya. Bukan hal yang tidak bisa diambil sampai dipersulit. Itu enggak, saya nggak percaya ya. Nah, keempat kalau misalkan dia bilang, oh mungkin asetnya dalam gedung. Tidak mungkin juga. Kenapa? Kalau kamu punya gedung yang bisa menghasilkan sampai 1T di Singapura, kamu pasti terdaftar. Kamu pasti bayar pajak Singapura. Kamu pasti ada bayar PBB-nya Singapura, kamu pasti dikenal siapa itu si Syaki Ditio bisa sampai punya gedung sampai segitu banyak gitu kan. Dan kalaupun misalkan dia punya gedung, dia pasti terima sewa. Nggak mungkin gedungnya dianggurkan begitu saja. Dia pasti terima sewa dan pemasukannya semua tercatat. Oke, nah sampai situ saja sudah banyak banget lampu merahnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dibilang gedungnya harus dijual dulu, oke lah katakan semua itu dari beberapa poin saya tadi tersebut masih oke. Nah, begitu kamu buka bank draft, saya lihat fotonya ya di berita ya, dia buka atau bank-bank apa gitu ya, 2 triliun. Nah, kalau kamu sudah membuat saya seorang pebisnis, kamu sudah buka bank draft, kamu sudah buka cek giro, nggak ada uangnya, itu berarti itikadnya sudah tidak baik.
Kalaupun misalnya kamu bilang, Pak, saya nggak bisa keluarin 2 triliun dalam waktu singkat. Saya perlu waktu ini. Nah, minimal saya bayar per tahap 10M dulu, 20M dulu. Nah, saya mungkin lebih percaya, oh ya berarti dia memang sudah ada niat. Kalaupun tidak nyampe 2 triliun juga ya minimal 10M, 5M. Sudah jelas, berarti dia memang orang yang punya. Nah, tapi nanti apalagi di berita miring di sosial media bilang, oh dia sebenarnya kaya, dia sebenarnya gini-gini. Saya cuma ketawa aja gitu loh. Kenapa ya? Karena tadi saya sebutkan tadi gitu loh. Nggak mungkin orang punya 2 triliun, tidak ada yang tahu, under the radar, simpen uangnya di bawah kasur, segala macam. Jadi buat saya itu sangat-sangat absurd sekali gitu ya. Walaupun saya juga warga keturunan, saya juga nggak mau bela mati begitu saja gitu loh. Apalagi disinyalir katanya anaknya hanya jadi sopir online. Sebenarnya tidak ada yang salah, sopir online itu sekali lagi saya tidak mengecilkan. Itu adalah pekerjaan halal. Tapi kalau dibilang dia sopir online, pinjam 2,5M untuk modal dia tarik uang dia di Singapura, terus harus berjualan. Itu menurut saya nggak masuk akal sekali gitu loh. Ya kan? Kalau orang yang punya penghasilan 300 juta tiap bulan cuma nganggur di rumah, nah pasti nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu loh, secara logis tuh nggak mungkin gitu. Kecuali kalau dia 1-2 kali iseng-iseng pakai Ferrarinya seperti di Bali, banyak ya orang bawa Ferrari iseng-iseng jadi sopir online untuk hanya sekedar hobi, oke. Tapi kalau sampai harus pinjam duit, itu ya mencurigakan gitu loh. Dan herannya masih ada aja yang mau minjemin gitu loh. Jadi kalau dulu itu banyak scammer yang di email itu bilang, oh saya punya tambang emas di Nigeria. Nigeria saya sebut aja kenapa, karena memang terkenal sekali Nigerian scammer gitu kan. Saya punya tambang emas di sana gitu, tapi saya sedang dikejar-kejar pemerintah, saya perlu uang untuk transfer uang saya ke Singapura, nanti saya bagi gitu. Dan herannya masih banyak juga yang ketipu. Jadi saya terus terang aja ya, itu memang penipuan salah satu dari teknik penipuan yang memang tidak lekang oleh massa. Jadi pinjam duit untuk dapat duit lebih banyak, nanti saya bagi kamu lah gitu istilahnya. Nah jadi sekian saja saya sedikit bicara mengenai Akiditio dari segi bisnis. Jadi maaf saja, bukannya saya tidak suka, bukannya saya rasis atau gimana. Tapi kalau dari segi bisnis, apa yang saya jelaskan cukup logis kan. Nggak mungkin Anda punya 2T dan tidak ada satu orang pun yang tahu gitu. Keluarga nggak tahu, siapa nggak tahu, pemerintah daerah nggak tahu, bank lokal nggak tahu, orang Singapura pun tidak tahu ini siapa gitu kan. Jadi menurut saya ya kita harus bijak gitu loh. Kita harus menggunakan logika kita bahwa ini tuh tidak mungkin. Kalau dia bilang 2M, 10M, 20M, oke lah saya masih percaya. Kenapa? Karena hal segitu memang banyak orang punya dan kita nggak pernah tahu dia siapa. Tapi kalau sudah 2 triliun ya maaf-maaf saja gitu loh. Ya, kita juga harus berpikir logis, jangan sampai kita mudah termakan dengan isu-isu seperti itu. Nah sekian saja, mungkin video kali ini sedikit santai saja ya. Saya nggak bicara soal prinsip-prinsip aneh-aneh, saya cuman ya membahas lah polemik yang sedang terjadi dari segi bisnis aja, logis nggak sih? Nah kalau Anda suka ya tolong di like dan subscribe, dan masih banyak lagi video-video saya yang lain yang kurang lebih seperti ini juga. Oke, terima kasih.